Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada yang mengantuk? Tidak ada ya? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6 kita bacakan bergantian ya. Saya bacakan ayat 1 dan jemaat sekalian bacakan ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Sudah ya, amin ya. Saya bacakan 1 dan jemaat sekalian bacakan ayat 2 dan bergantian ya sampai habis. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia meringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau telah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tema pada saat ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, di sini berbicara kalau gembala itu bisanya mengapain kerjanya? Gembala itu bisanya ngapain kerjanya? Tidur ya. Gembala itu bisanya membimbing apa domba-domba. Nah, kenapa biasanya gembala itu selalu identik dengan domba? Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan anjing begitu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa selalu seorang gembala itu pasti menggembalakan domba, mesti identik kepada domba? Kenapa bukan menggembalakan harimau? Kenapa enggak menggembalakan singa? Kenapa enggak menggembalakan anjing atau kambing dan lain sebagainya? Siapa bisa jawab? Enggak apa-apa. Jawabannya adalah karena domba ini adalah termasuk binatang yang paling lemah dan juga yang paling bodoh. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Domba adalah termasuk binatang yang lemah dan binatang yang bodoh. Ya. Makanya dia harus penuh penggembalaan dari seorang gembala. Jadi dia tidak bisa dibiarkan sendirian. Ya. Harus dibimbing dia. Makanya seperti Raja Daud kan terkenal dengan penggembala. Itu penggembala domba. Karena domba itu tidak bisa dibiarkan sendirian. Harus ada sosok pribadi yang akan menggembalakan dia. Nah, itulah yang disebut gembala. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa domba termasuk binatang yang bodoh. Makanya kalau kita lihat kan domba itu ketika nanti sudah besar bulunya akan di apa? Bulunya itu dipotong, digunting. Iya kan? Dan dia tidak apa? Tidak marah. Coba kalau gunting bulunya anjing aja, nggak usah harimau dulu ya. Anjing aja, kok guntingnya aja. Sudah beda ceritanya. Atau kucing juga kan? Ini domba loh. Itu akan menak sampai habis sekedas-kedasnya itu nanti.
sampai botak gitu. Kalau kita lihat itu botak, dan nanti itu akan dijual loh, keuntungan bagi gembalanya juga. Jadi bisa dikatakan, coba kalau dia domba ini termasuk binatang yang agak keras begitu, dia tidak akan mau. Jangankan dulu harimau, bulunya harimau, kucing saja dia tidak akan terima. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa domba ini adalah termasuk binatang yang bodoh dan binatang yang lemah. Jadi harus butuh bimbingan. Beda dengan anjing kan ya, dia sudah bisa berdiri sendiri kan, kemana-mana dia akan sudah bisa cari makan sendiri sebenarnya. Contohnya kalau si Pulen punya anjing peliharaan, kalau tidak dikasih pun makan sampai 3 hari, dia bisa mencari makanan. Kalau nggak tikuslah yang dapat, berburu dia. Kalau domba beda ceritanya, artinya dia harus dibimbing. Nah, demikian juga kita di hadapan Tuhan. Makanya kita digambarkan sebagai apa? Apa? Domba, orang yang lemah. Karena apa? Karena lawan kita kan iblis kan? Makanya kita tuh lemah. Sama seperti singa, sama seperti domba, diperhadapkan dengan binatang-binatang yang lain. Biasanya itu singa, serigala. Jadi dia paling lemah. Nah, demikian juga kita, Allah adalah menjadi gembala kita, dan kita apa? Dombanya. Dan kita lemah sebenarnya. Dan harus ada tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan di dalam diri kita. Kalau tanpa penggembalaan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri sendiri di kaki kita. Oleh karena itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus membutuhkan gembalaan daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Makanya lagu yang seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang artinya memang di dalam kehidupan kita ini penuh dengan banyak hal. Mulai dari percobaan, permasalahan yang kita hadapi. Ya, kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berdiri. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu, syarat kita mau digembalakan oleh Tuhan bagaimana? Kita harus beribadah. Makanya kan kadang kan kalau pendeta itu kan digambarkan kan gembala kan? Karena apa? Karena dia utusan Tuhan kan? Jadi dia yang akan menggembalakan karena dia dipilih Tuhan dari sekian banyak orang. Dia dipilih yang akan menggembalakan domba-domba Tuhan. Makanya kalau lebih tegasnya itu, jemaat itu bukan miliknya daripada pendeta. Iya kan? Jemaat ya contohnya GBI atau HKBP, itu kan jemaat itu kan dombanya kan? Bukan dombanya si pendeta itu, tapi dombanya Tuhan yang dipertugaskan seorang pendeta untuk menjadi tangan kanan atau semacam alatnya Tuhan, begitu. Nah, itulah sebabnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang dipercayakan yang akan membimbing. Gak mungkin Tuhan langsung datang ke surga kan, datang sebulan. Bulan belok kiri, belok kanan, begitu kan? Tidak mungkin kan? Pasti sebulan takut. Suara apa itu? Ya kan? Takut dia. Nah, jadi kita harus apa? Datang beribadah sebagai bukti bahwa kita mau digembalakan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca teks yang kita Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya dong. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita tidak akan kekurangan. Baru apa dikatakan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa artinya? Rumput hijau itu apa? Itu makanan seorang domba. Artinya kita tidak akan berkekurangan begitu loh. Jadi nggak usah khawatir tentang masa depan kalian, tentang jodoh gitu, tentang usaha, tentang apa dan sebagainya. Nggak perlu takut. Yang penting kalau digembalakan Tuhan, pasti aman-aman saja. Yang penting mau begitu loh. Jadi nggak perlu takut mau usaha kita nanti seperti apa ke depan, apakah nanti masih tetap omset kita seperti ini atau tidak. Nggak perlu. Pasti namanya usaha itu pasti nggak mesti naik terus kan? Nggak mesti naik. Namanya sebuah bisnis itu tidak mungkin naik terus kan? Pasti ada turunnya kan? Bubang lonong kan? Pasang surutnya pasti. Kalau hanya terus ngegas begitu ya, kamu hidup di surga atau hidup di dunia kan begitu. Nah jadi yang terpenting sebenarnya kalau kamu digembalakan Tuhan, inilah berkat-berkat Tuhan. Di pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pertama, tak akan kekurangan aku. Yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbing aku
di air yang apa tuh? Di air yang air yang tenang. ia membimbing aku ke air yang tenang. Tahu arti air kan? Coba kita 1 hari saja tidak minum air. Kira-kira bagaimana? Kita bisa apalah kan begitu. Ada sesuatu yang terjadi kan begitu. Makanya kadang orang istilahnya air itu menjadi sumber kehidupan. Artinya kita ada sumber kehidupan dalam diri kita. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang baik. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Nah, sekalipun kita berjalan dalam liku-liku, problema, masalah, tidak akan masalah. Dikatakan sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku, di hadapan lawan loh, hidangan ya. Makanan di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur apa? Seumur apa? Hidup. Seumur hidup. Enggak hanya 1 tahun, 2 tahun. Berapa kau hidup? Berkat itu senantiasa mengalir bagimu. Oleh karena itu yang terpenting apa? Maulah engkau digembalakan oleh apa? Tuhan. Jangan apa? Aras-aras. Kalau orang Jawa bilang jangan aras-arasan beribadah, jangan malas-malasan beribadah. Sebagai bukti kita mau dikembalakan Tuhan, datanglah ke gereja. Semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Makanya ada istilah ilustrasi begini ya. Ada seorang bapak, itu seorang bapak menggendong anaknya yang kira-kira kelas 1 SD, ya, di pantai. Itu ketika digendong anaknya ini, sekitar perjalanan 10 meter, si anak ini berpikir, awalnya begini, awalnya kan anak dengan bapaknya itu kan menarik tangannya si anak di pantai. Si anak ini melihat, oh ada 2 pasang kaki karena 2 orang kan, berjalan mereka. Nah kira-kira 10 meter ke depan, si anak itu melihat ke belakang lagi sekali lagi, ternyata hanya ada 2, hanya 1 pasang kaki. Tadi awalnya berapa? 2 pasang kaki. Nah ternyata ketika 10 meter berikutnya hanya 1 pasang kaki. Takutlah si anak ini. Bapak, di mana engkau? Ya? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira apa jawab anaknya? Bapaknya? Bapaknya bilang begini, anakku, 1 pasang kaki yang engkau lihat tadi itu, memang kau tidak ada lagi berjalan. Memang itu bukan berarti bapak meninggalkan engkau. Tapi aku sudah menggendong engkau, sehingga apa? Cuma 1 pasang telapak kaki. Artinya apa? Kadang kan kita takut di dalam kehidupan ini kan. Aduh Tuhan, di mana engkau? Usahaku bangkrut, usahaku begini ya kan. Tapi kalian tahu tidak? Justru di situlah Allah bekerja. Allah menyatakan kasihnya. Tuhan, di mana engkau? Aku kok ditolak cowok begitu. Dia sudah menjadi cinta padanya. Ya? Tapi aku kok ditinggalkan dia. Dan justru di balik itu Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti kan kita kan kayak menganggap Bapakku di mana? Kan begitu. Itu cuma ada 2. Cuma hanya tinggal 1 pasang lagi kaki ini kan. Padahal ternyata justru bapaknya ini tidak menuntun begini lagi. Malah justru digendong. Ya, namanya digendong kan anaknya tidak jalan lagi kan. Berarti kan dia tidak punya bekas kaki lagi. Nah demikian juga hidup kita. Kita melihat dalam hidup ini seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Oh, tidak ada jejak Tuhan lagi bersama dengan aku. Nah justru Tuhan sudah mengangkat engkau. Sudah mengangkat engkau ke atas sehingga bekas kaki ini tidak ada lagi. Karena Tuhan bersama-sama. Jadi penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan senantiasa banyak cara. Bisa melalui masalah, bisa melalui kebahagiaan juga. Banyak cara Tuhan untuk memberikan kita kebahagiaan, untuk memberikan kita penggembalaan yang sungguh. Yang terpenting adalah maulah engkau menjadi dombanya Tuhan dan Tuhan menjadi gembala. Amin. Saya berharap kesetiaan kita
senantiasa untuk Tuhan melalui pelayanan di tempat ini semakin hari semakin berkobar-kobar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, supaya kami semakin hari kuat dalam Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan menjadi gembala kami, dan kami adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.